saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Semua provinsi, saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Ya, sanggup ya 2029, pemilu selanjutnya, Jawa Tengah, kandang gajah. Teruntuk seluruh warga Jawa Tengah. Wahai warga Jawa Tengah, katanya nanti di 2029 si Kaisang akan jadikan Jawa Tengah menjadi kandang gajah. Nah, lalu kalau Jawa Tengah dijadikan kandang gajah, lalu kalian nanti akan tinggal di mana? Mungkin ya, ini mungkin si Kaisang akan mengungsikan gajah-gajah yang terlantar di Sumatera gara-gara habitatnya dideforestasi menjadi perlahanan kebun sawit, menjadi perlahanan tambang, ya, menjadi lahan food estate dan pabrik hilirisasi. Jadi habitat mereka terganggu sehingga merangsek ke pemukiman warga. Sehingga di sana di Sumatera gajah saat ini tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, mungkin maksud si Kaisang ini baik, akan menyelamatkan gajah-gajah yang menderita di Sumatera ditransmigrasikan ke Jawa Tengah. Tapi di sini masalahnya kalau gerombolan gajah itu yang dari Sumatera dipindahkan ke Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah dijadiin kandang gajah atau habitat gajah. Lalu kalian warga Jawa Tengah akan tinggal di mana? Apakah kalian rela daerah kalian dijadikan kandang gajah? Yang pasti PSI sudah mempersiapkan itu semua supaya kita bisa siap tarung di 2029. Targetnya apa aja Mas? Target ya sebesar-besar. Apa tuh Mas, boleh Mas tipin? Ya penting lolosin aja sudah. Ternyata pemimpin bodoh dan kekanakan akan ada hadisnya. Kemarin saya nemu postingan di Instagram, ada hadis yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan wasufaha. Rasul berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Terus saya masih penasaran, apa maksudnya pemimpin kekanak-kanakan? Saya coba googling di Maktab Bersamilah, nyari syarah hadisnya, ternyata ada keterangannya di hadis yang lain. Sahabat bertanya, wama imaratus sibyan, apa itu pemimpin kekanak-kanakan ya Rasulullah? Rasul kemudian bersabda, in ata'tumuhum halaktum. Jika kamu mentaati mereka, maka kalian binasa. Wa inasaitumuhum ahlakukum. Tapi jika kalian tidak taat kepada mereka, mereka membinasakan kalian. Subhanallah, ternyata Rasulullah pun khawatir dipimpin oleh pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Kalau Rasulullah khawatir, apalagi saya. Kode-kode misterius Kaisang, ini pemimpin atau pelawak politik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri para cocok logi, di sini sebuah kode bisa lebih tajam dari sebuah pedang, dan sebuah kalung uang bisa lebih menggelegar dari sebuah konferensi pers. Seperti itulah Indonesia hari ini, ketika logika sering kalah oleh ilusi, dan fakta serta kenyataan pun dibumbui spekulasi-spekulasi. Tapi barangkali
Ya mungkin itulah cara rakyat jelata memahami kekuasaan dengan menertawakannya, sambil kita tetap menggigit bibir, menahan getir yang tak sempat dilaporkan ke Ombudsman. Mari kita buka lembar teka-teki terbaru dari seorang putra mahkota digital, yaitu Kaesang Pangarep, seorang ketua partai yang belum pernah duduk di kursi parlemen, yang hanya dalam 1 hari menerima kartu anggota partai langsung menjadi ketua partai. Gak punya pemahaman politik, gak punya literasi mumpuni, ujuk-ujuk naik ke awang-awang dalam dunia persilatan. Tapi ya, siapa dulu dong bapaknya? Tentu langkah-langkahnya akan selalu mendapat spotlight lebih terang daripada seorang menteri koordinator. Dan baru-baru ini, Kaesang dan Wali Kota Surakarta begitu tampil mempesona. Bukan karena prestasi, bukan pula karena menjual pemikirannya untuk bangsa, melainkan viral karena sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu, kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru, apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan inilah contohnya. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali ya kalau kita lihat pidato Pak Jokowi di Rakernas di Rakernas PSI, teman-teman, dan ini membuat kita salfok ya, gagal fokus ya, salah fokus, sebab pidato Pak Jokowi di situ betul-betul sangat terlihat ambisius ingin memenangkan PSI, teman-teman. Bahkan Pak Jokowi mengatakan ia akan terjun, ia akan bekerja keras, ia akan bangkit ya untuk PSI, teman-teman. Bahkan kalau Pak Jokowi pun mengabsen ada 38 provinsi, 500 kabupaten kota, bahkan hampir 7.000 lebih kecamatan, Pak Jokowi sanggup katanya ya untuk maju, untuk berkunjung dan bekerja keras untuk PSI. Kalau kita flashback ya ke belakang, bagaimana Pak Jokowi pada saat itu mengatakan bahwa ia akan pulang ke Solo dan menjadi rakyat biasa, teman-teman, pada saat sebelum pensiun ya. Inilah yang menjadi pertanyaan ya kan, sen kiri belok kanan ya kan, teman-teman. Dan kalau kita bandingkan pidato Jokowi dengan Anies ya, ini sungguh berbeda jauh, teman-teman. Anies adalah negarawan sejati, bagaimana ia memikirkan rakyatnya, memikirkan masyarakat, memikirkan rakyat Indonesia ya kan. Inilah calon pemimpin yang luar biasa. Dengan partai Gerakan Rakyat yang telah hadir, tentu ini menjadi kompetisi yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat rival dan sehat, teman-teman. Ya, ke depannya bagaimana partai-partai ini bisa mengambil hati masyarakat,
Dan kalau kita melihat bagaimana ya tanda-tanda alam Partai Anies ini, teman, banyak sekali ya kader-kader baru yang masuk, dan kita berharap bahwa Anies terus menjadi panutan ya bagi semua orang. Kalau kita melihat bagaimana konsistensi Anies sebagai tokoh, ya tentu ini tidak terlepas dari kualitasnya, teman-teman. Ya. Berbeda dengan Pak Jokowi yang ya kadang-kadang nggak konsisten dengan apa yang ia katakan. Dan Anies ini salah satu yang konsisten ya. Kalau beliau bilang A, ya A. Contohnya bagaimana sampai saat ini beliau menjadi seorang oposisi dan konsisten menjadi oposisi dan mengkritik pemerintah ya terkait dengan program yang mungkin tidak pro rakyat. Inilah yang dilakukan Anies Baswedan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.